Seorang pemborong berlian mengajak bekerja sama broker untuk mengambil berlian yang akan dikirim ke India. Si pemborong bekerja sama dengan pacar pramugarinya untuk mengambil berlian itu saat di pesawat. Si pramugari memberi pesan si pemborong bahwa si broker yang ditugaskan tak naik ke pesawat. Si pemborong meminta si pramugari untuk mengecek penumpang yang tak mau makan atau minum. Dan saat si pramugari menawari makanan, ada satu penumpang yang tak mau makan apapun. Si pramugari langsung memberi kode ke si pemborong bahwa dia menemukan si broker. Si pramugari sengaja mengotori baju si broker untuk mengalihkan perhatiannya. Saat si broker pergi ke toilet, tiba-tiba muncul para teroris dari bilik pintu toilet. Para teroris itu membajak pesawat yang sedang terbang. Mereka mulai menodongkan pistol mereka ke para penumpang. Para penumpang mulai panik. Pilot pesawat memberi kode ke menara bandara bahwa pesawat mereka sedang dibajak. Petugas di bandara langsung menghubungi pihak intelijen. Para teroris mencari petugas keamanan udara. Akhirnya seorang laki-laki mengangkat tangannya. Para teroris menyuruh semua penumpang untuk pindah ke kursi belakang pesawat. Salah satu teroris menyandera si pramugari dan mengajaknya pergi ke ruangan kopilot. Si teroris meminta untuk pesawat mendarat di Bandara Kulu dan menyiapkan sebuah helikopter juga. Para pejabat saling berkomunikasi untuk menyiapkan pendaratan di sana karena Kulu adalah bandara yang kecil. Si broker dihubungi bosnya untuk pergi ke Bandara Kulu untuk menjemput berliannya. Saat si pramugari kembali, dia mendengar suara tangisan bayi, membuatnya teringat dengan anak dalam kandungannya sebelum keguguran. Si pramugari teringat momen di mana si pemborong tadi terus diteror oleh para preman karena disuruh untuk mengembalikan hutangnya. Saat mencoba kabur, si pemborong dipukul dan dihajar. Si pramugari hendak menolong tetapi perutnya ditendang oleh para preman tadi. Si pramugari kehilangan bayi dalam kandungannya. Tiba-tiba si pemborong dihubungi lagi oleh preman-preman itu. Si pramugari yang tak tahan mendengar si pemborong diancam, dia pun menyetujui untuk bekerja sama dan mencuri berlian itu. Si pemborong pura-pura sesak nafas. Dia meminta izin untuk bisa mengambil obatnya di kabin depan dan diizinkan para teroris. Dengan cepat si pemborong membuka tas si broker. Tiba-tiba dari arah belakang datang salah seorang teroris. Karena ketahuan si pemborong dipukuli, si pemborong berulah lagi dengan berpura-pura meminta kain kasa kepada pramugari. Kesempatan ini dia gunakan untuk menyuruh si pramugari mengambil berlian yang ada di kabin depan. Si pemborong terus memohon kepada si pramugari dan akhirnya si pramugari setuju. Para polisi sudah bersiap di Bandara Kulu dengan helikopter yang diminta para teroris tadi. Polisi sudah menyusun rencana penyerangan kepada para teroris. Saat pesawat akan segera mendarat, si teroris dihubungi pihak polisi dari menara pengawas. Si pramugari mencoba mengalihkan perhatian si teroris, membuat si pemborong dapat menyelinap masuk ke kabin depan. Si pemborong dengan cepat mengambil tas si broker dan membuka koper berisi berlian. Dia pun merencana menukar SIM card dan juga berlian itu, tetapi tiba-tiba ada teroris yang lewat sehingga dia menundanya dan bersembunyi. Si pemborong berhasil menukar SIM card dari berlian asli ke berlian palsu. Kemudian dia menaruh berlian palsu itu ke dalam koper dan berlian asli dia simpan di dalam tasnya sendiri. Datang seorang teroris dan menggeledah tasnya dan menemukan berlian yang baru saja dia masukkan. Akhirnya si teroris dan si pemborong berkelahi di tengah pendaratan. Di saat itu petugas pengawas udara berhasil melepaskan ikatannya. Dia mengambil pistol dan menembaki para teroris. Di dalam toilet si pemborong sudah dipasangi rompi bom dan si petugas pengawas udara memberitahu para penumpang lain. Si pramugari membuka pintu darurat dan menyuruh para penumpang keluar dari pesawat satu persatu. Para penumpang mulai dievakuasi. Tim gegana pun tiba. Mereka mencoba menjinakkan bom itu dan tepat saat kabel dipotong keluar musik aneh. Ternyata itu adalah bom palsu. Si pemborong mengambil berlian yang dia sembunyikan dan turun dari pesawat disambut si pramugari. Di dalam bandara si pemborong menyerahkan berlian itu kepada si broker. Para polisi yang mengecek pesawat tak menemukan jasad para teroris. Akhirnya polisi menutup pintu bandara agar tak ada seorang pun yang bisa keluar. Polisi mencari si pembunuh teroris tetapi tak ada yang melihat dan ada laporan seorang petugas keluar dari bandara setelah pesawat mendarat. Polisi menyadari ada yang aneh dan menahan para penumpang di bandara. Si broker mengecek berlian itu, ternyata itu adalah berlian palsu dan si pemborong terancam dibunuh. Si pramugari mencoba menenangkan si pemborong tetapi justru amarahnya semakin menjadi-jadi hingga kepala si pramugari dibenturkan ke kaca. Si pramugari teringat saat di rumah sakit dia mendapat pesan suara bahwa ternyata si pemborong bekerja sama dengan preman yang menyerangnya. Akhirnya si pramugari mengikuti si pemborong dan melihat si pemborong menemui para preman itu. Dia mendengar percakapan pemborong dan para preman tentang rencananya selama ini. Belum percaya, si pramugari memanggil si pemborong tetapi dia membohongi si pramugari lagi. Dari dalam taksi si pramugari melihat si pemborong sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Si pramugari merasa tak terima telah dibohongi sehingga dia menghubungi saudaranya untuk balas dendam. Mereka pun bertemu dan si pramugari menceritakan rencana balas dendamnya.
Si pramugari mengumpulkan rekan-rekannya untuk balas dendam kepada si pemborong karena sudah menipunya. Polisi mulai menginterogasi satu persatu penumpang di bandara dan memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh. Si broker memberi laporan kepada bosnya bahwa berlian itu palsu. Si bosnya menyadari pembajakan pesawat itu palsu, yang ada adalah perampokan berlian. Si pramugari yang tahu akan segera dipanggil, dia bergegas ke toilet dan menelepon bos berlian agar memeriksa inbox di mana berisi tentang siapa si perampok itu. Tiba waktunya si pramugari diinterogasi. Dari luar jendela, si pemborong mulai menaruh curiga pada si pramugari sehingga dia terus mengawasinya. Polisi terus menekan si pramugari untuk menemukan sesuatu. Tiba-tiba polisi tadi mendapat panggilan dari bos berlian. Si bos berlian mengatakan untuk menutup kasusnya dan segera memulangkan para penumpang. Saat si pramugari keluar dari ruang interogasi, dia ditarik si pemborong yang curiga dengannya. Tetapi di tengah perdebatan itu, tiba-tiba si pemborong dibawa pergi oleh si broker. Si pramugari dan rekan-rekannya berhasil pergi dengan selamat dan misi balas dendam pun berhasil.